Salam jumpa kembali di channel Inspirasi Investasi. Karena investasi perlu inspirasi. Itu tagline-nya. Sebelumnya gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik, semoga sehat, dan tetap semangat di masa pandemi ini. Kali ini sesuai dengan janji saya sebelumnya di video pertama atau video sebelum ini, saya akan menyampaikan tentang berapa modal awal yang ideal untuk memulai berinvestasi. Tiap orang tentu memiliki pendapatan yang berbeda, tapi supaya kita lebih mudah memvisualisasikannya, saya mengambil nilai 20 juta rupiah yang menurut saya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Nah, angka 20 juta rupiah itu pun tidak kita miliki sekarang, tapi 3 tahun yang lalu, jadi awal September 2018, dan nantinya akan kita andaikan kalau diinvestasikan di saham ini atau aset yang lain, hasilnya akan jadi seperti apa. Pada kesempatan kali ini saya juga mencoba sesuatu yang baru supaya teman-teman tidak bosan melihat saya di depan kamera. Saya akan menyampaikan pembahasan untuk materi kali ini lewat PowerPoint yang saya videokan yang akan saya tayangkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan mulai membahas tentang materi yang saya tulis judulnya, yaitu bila saya mulai berinvestasi 3 tahun lalu dengan modal 20 juta, berapa nilainya sekarang? Kita mulai ya. Banyak orang bertanya kepada saya ketika mereka tahu saya berinvestasi di saham atau kripto. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, dulu modal pertamanya berapa? Gitu ya. Terus yang kedua, sekarang uangnya sudah jadi berapa? Terus yang ketiga, ini yang kadang cukup sering juga ditanyakan, wah jadi investor nih sekarang, sudah jadi orang kaya nih katanya. Padahal pertanyaan-pertanyaan seperti yang di atas itu tidaklah begitu penting, bahkan bisa disebut kurang tepat. Kalaupun dijawab, jawabannya nggak memberikan gambaran tentang keberhasilan berinvestasi. Yuk coba kita bahas ya satu persatu. Pertanyaan pertama itu tentang modal. Modal pertama itu hanyalah setoran awal, ya kan? Anda bisa memulai berinvestasi bahkan dengan modal Rp100.000 atau bahkan kurang daripada itu. Kalau Anda memiliki penghasilan setiap bulan atau tiap kurun waktu tertentu gitu ya, modal investasi itu bisa terus Anda tambahi. Gitu. Jadi kurang tepat sebenarnya atau kurang penting gitu ya. Yang kedua, sekarang uang atau modal sudah jadi berapa, itu jawabannya juga bisa berubah-ubah gitu ya. Soalnya di investasi itu kan ada take profit atau ambil keuntungan juga. Jadi ketika seseorang mengambil keuntungannya, entah karena apapun sebabnya, mungkin menyekolahkan anak, untuk biaya menikah, melahirkan, dan lain sebagainya, modalnya pun akan berkurang gitu ya. Yang ketiga, nah ini, investor tidak selalu identik dengan orang kaya. Justru untuk menjadi kaya, orang itu perlu berinvestasi gitu ya. Kebalikannya gitu ya. Jadi nggak auto kaya gitu ya. Makanya orang yang rajin berinvestasi itu biasanya malah cenderung hidup hemat. Hidupnya nggak konsumtif tapi produktif gitu ya. Dan kalau membeli sesuatu tidak mengejar gengsi tapi mengutamakan fungsi gitu. Nah, gini, semoga kita semua sudah memiliki pemahaman bahwa investasi itu bukan sesuatu yang membuat seseorang menjadi auto kaya. Yang paling berinvestasi sebenarnya adalah pertanyaan ini. Tiap bulan atau di suatu kurun waktu tertentu, berapa sih uang yang Anda alokasikan untuk berinvestasi? Itu pertanyaan yang penting. Ini yang kadang tidak disadari banyak orang sebagai sesuatu yang penting, yang utama gitu ya. Apalagi oleh mereka yang selama ini sama sekali belum pernah terjun di dunia investasi. Nah, berikutnya, sekarang kita sepakati jumlah modal awal bukan lagi jadi soal ya. Untuk membuat pembahasan lebih real, lebih bisa divisualisasikan, anggaplah 3 tahun lalu Anda memiliki uang 20 juta untuk diinvestasikan. Nah, kini berapa jumlahnya? Sebelum saya jawab, mungkin Anda sudah bisa menjawab benar. Jawaban untuk hal itu tentu sangat bervariasi.
Nah, untuk menjawabnya, saya akan mengambil beberapa contoh aset investasi, yaitu 2 saham, 2 kripto. Itu harga pada 3 September tahun 2018 dan harga pada 3 September 2021. Bank BRI tahun 2018 harganya 3170, sekarang 3930 ya, atau 3930. Antam ANTM dulu Rp830, sekarang Rp2.350 gitu ya. Lalu Bitcoin dulu 2018 itu 105 juta harganya per satu koin, sekarang 2021 690 juta. Nah, lalu Ethereum itu tahun 2018 4.200.000, sekarang 53 juta. Nah, itu semuanya pada tanggal 3 September tahun 2018 dan 2021. Nah, kembali ke pertanyaan tadi yang di awal. Berapa jumlah uang kita? Ya kan? Jika uang 20 juta itu Anda belikan salah satu dari keempat aset di atas, nasibnya itu akan berbeda-beda. Kalau Anda membeli saham Bank BRI, 20 juta itu bertumbuh 20%, jadi naik menjadi sekitar 24 juta, gitu ya. Kalau saudara membeli saham Antam, uang 20 juta jadi 56 juta, bertumbuh 180%. Kalau uang itu dibelikan Bitcoin, dari 20 juta jadi naik sekitar 130 juta, 550% gitu ya. Kalau Anda membelikan Ethereum, 20 juta itu menjadi 250 juta. Ini yang paling fantastis ya, bertumbuhnya 1160%. Itu ya. Nah, tentu kita paling senang kalau uang 20 juta yang kita miliki kita belikan Ethereum ya. Hanya Ethereum gitu ya. Kita nggak membelikan yang lain gitu ya. Yang lainnya nggak usah kita beli karena naiknya paling tinggi gitu ya. Namun kita perlu menyadari bahwa pergerakan harga di masa lampau itu nggak bisa jaminan di masa mendatang gitu ya. Saya sering sekali itu ketemu dengan orang yang mengatakan seperti ini, Mas, andai aja aku tuh dulu beli Bitcoin atau Ethereum sekian tahun lalu saat harganya itu masih sekian gitu ya, bla 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 ya, pokoknya saat harganya masih rendah gitu ya. Sayangnya pergerakan saham atau kripto nggak bisa dipolakan gitu ya. Dulu bisa naik ke puncak gunung, ke depan turun ke dasar jurang, juga bisa. Saham yang delisting juga ada di bursa efek gitu ya. Nah, investor tidak demikian. Seorang investor itu mesti berpikir ke depan, bukan ke belakang. Kalau dulu hingga kini ada aset investasi yang bisa memberikan keuntungan sedemikian tinggi, pertanyaannya sekarang, aset apa yang saat ini hingga nanti, yaitu beberapa tahun lagi, juga akan memberikan hasil yang tinggi? Nah, itulah tidak ada yang tahu karena kita nggak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di hari depan. Disinilah letaknya seni berinvestasi. Gitu. Nah, supaya kita itu bisa berinvestasi dengan baik, investor itu selain sabar dia juga mesti antisipatif gitu ya. Ya kan? Kalau antisipatif itu artinya kita nggak menganggap investasi sebagai judi, bukan mencoba-coba peruntungan gitu ya. Kembali ke soal modal awal, sebenarnya berapapun jumlah modal itu nggak jadi soal gitu ya. Di atas tadi kita sudah melihat contoh 20 juta rupiah untuk sekali investasi. Contoh-contoh aset yang saya sebutkan di atas mungkin dapat menginspirasi untuk melakukan diversifikasi. Nah, ini salah satu langkah antisipatif itu melakukan diversifikasi. Misal membeli saham BRI 5 juta, Antam 5 juta, beli Bitcoin 5 juta, Ethereumnya 5 juta gitu ya. Memang hasil kombinasi itu akan lebih tinggi ya kalau dibandingkan daripada all in di BBRI, tapi lebih rendah kalau all in di Ethereum gitu ya. Jadi kombinasi atau diversifikasi itu akan berada pada level average atau rata-rata, gainnya berapa gitu ya.
Nah, yang lebih baik lagi, modal itu nggak hanya sekali gitu ya. Kalau Anda punya pendapatan tetap setiap bulan gitu ya, secara berkala, misalnya sebulan sekali gitu, Anda melakukan pembelian di 4 aset investasi itu. Nah, itulah yang disebut sebagai dollar cost averaging, yaitu membeli suatu aset investasi yang sama secara bertahap atau kontinu pada suatu kurun waktu tertentu, biasanya selama beberapa bulan atau tahun. Nah, itu yang saya paparkan kali ini. Moga-moga bisa memberikan pandangan kepada teman-teman sekalian di dalam mengambil langkah investasi. Nah, itu tadi pembahasan yang sudah saya sampaikan. Saya ingin menambah sedikit bahwa teknik dollar cost averaging itu kalau saya pribadi tidak bisa dilakukan pada suatu aset yang nilainya itu sudah bertumbuh jauh atau tinggi dari pertama kali kita membelinya. Sebagai contoh saja ya, seperti disclaimer saya tidak menyarankan untuk membeli atau menjual. Saya membeli suatu aset kripto yang namanya Holochain atau HOT. Dulu saya beli di bulan Desember itu harganya 9, 10, 11, 12. Tertinggi itu saya beli di harga sekitar 13 atau 14 rupiah. Jadi kalau di rata-rata itu harganya sekitar 10,5 gitu ya. 10,5. Sekarang waktu video ini dibuat harga Holochain itu udah 180 gitu ya. Jadi menurut saya kalau misalnya saya melakukan pembelian lagi sudah terlalu tinggi gitu ya, karena harganya sudah naik 18 kali lipat gitu. Bahkan beberapa bulan yang lalu HOT atau Holochain itu pernah menyentuh harga 465. Nah, ketika sebuah aset itu kalau kita mau tambahi lagi modal di situ sudah terlalu tinggi, disitulah tugas investor mencari hidden gem atau mutiara terpendam yang dia bisa alokasikan modalnya ke situ dan dia mulai membeli lagi secara bertahap. Aset yang sudah naik tinggi mungkin sebagian bisa di take profit atau tetap dibiarkan kalau misalnya sentimennya banyak yang positif gitu ya. Nah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Salam.